Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Desi Rohmi Tirtaningsih, mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2314127. Pada hari ini tanggal 4 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran pukul 10 di SMK Muhammadiyah 1 Seputi Banyak, Lampung Tengah, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengangkat dulu ya. Ahmad Dhani, Hadir Bu. Alvina Septiani, Hawia Intan Zahra, Dita Anggraini, Mujani Ridwan, Nadia Patika, Rehan Krisna, Rofi Mudin, Sania Rizkika, Sarwati, Septia, Sinti Apriani, Fiandri. Gimana semuanya? Alhamdulillah. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Sebelum Ibu mulai pembelajaran untuk materi hari ini, masih ada yang ingat untuk materi yang kemarin? Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memberikan materi pada hari ini, Ibu ingin menanyakan tentang materi pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat materi apa yang sudah Ibu berikan? Saya Bu. Ya, Dita silakan. Kemarin bahas tentang peluang usaha. Kemarin membahas tentang peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Suatu kesempatan yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itu adalah pengertian dari peluang usaha. Sekarang kalau untuk sumber-sumbernya, apa saja sumber-sumber peluang usaha? Ada yang tahu? Saya Bu. Iya, Vina. Ada 4. Yang pertama Ada 4. Sebutkan. 1 hobi, 1 hobi, 2 lingkungan, 2 lingkungan, 3 pemerintah, 3 pemerintah, 4 konsumen. 4 konsumen. Baik, jadi untuk peluang usaha, untuk materi yang kemarin itu adalah membahas tentang pengertian peluang usaha dan sumber-sumber peluang usaha. Jadi untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Jadi tujuannya untuk apa kita mempelajari materi ini? Setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian nantinya bisa menjelaskan tentang apa itu prototipe dan jenis-jenis kemasan. Baiklah anak-anakku, setelah Ibu memberikan materi pembelajaran tentang desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa, Ibu berharap nantinya kalian mampu untuk menjelaskan desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Yang kedua, kalian mampu untuk menentukan tahapan-tahapan dalam membuat desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Yang ketiga, Ibu berharap kalian mampu untuk merancang atau mendesain tentang prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Jadi kita akan mulai pembelajaran. Yang pertama, Ibu akan menanyakan tentang video pembelajaran.
Jadi tolong diamati tentang isi dari video pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini adalah teknik desain prototipe dan kemasan prototipe manusia. Kita akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Jadi kalian simak dan mengerti apa yang berbeda dari video pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anakku, dari tayangan video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan, kalian sekarang dapat menyimpulkan apa yang terjadi dalam video tersebut. Jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan, ada lagi? Ya, Bu. Prof. Yudin, Macam-macam kemasan. macam-macam kemasan, Kemasan yang terbuat dari kardus. kemasan yang terbuat dari kardus, Setia, Kemasan yang terbuat dari kaca. kemasan yang terbuat dari kaca, Apriani, Kemasan yang terbuat dari kayu. kemasan yang terbuat dari kayu. Oke, itu adalah jenis-jenis dan macam-macam kemasan. Jadi untuk yang selanjutnya, mari Ibu akan menayangkan sebuah PPT PowerPoint untuk memberikan materi desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Materi desain prototipe dan kemasan produk dan jasa. Jadi kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa,
Kemudian membuat desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian desain produk. Desain produk itu terdiri dari dua kata, desain dan produk. Desain di situ mempunyai arti tentang rencana atau gambar yang dibuat untuk menunjukkan tampilan atau fungsi. Bisa juga dikatakan dengan suatu cara untuk merancang bangunan, pakaian, dan benda lain sebelum dibuat. Jadi sebelum dibuat menjadi suatu produknya, di situ kita merancang terlebih dahulu. Desain itu berarti kita merancang nanti kalau kita membuat rumah itu bentuknya yang seperti apa, kalau kita merancang pakaian itu nanti bentuknya yang seperti apa, sama dengan produk-produk yang lain. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah dengan mendesain atau merancang. Kemudian untuk pengertian produknya, ada yang tahu apa itu pengertian dari produk? Produk itu adalah sesuatu yang dijual yang mempunyai nilai guna. Jadi bisa dikatakan suatu produk ketika mempunyai nilai guna dan nilai jual. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian desain produk itu adalah aktivitas merancang atau merencanakan suatu bentuk yang dibuat melalui proses produksi dan hasil akhirnya menjadi suatu barang produk yang memiliki nilai dan kegunaan serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tahapan perancangan desain produk. Jadi di sini ada beberapa tahapan dalam merancang desain produk. Yang pertama itu ada idea development. Idea development itu adalah proses pengembangan ide yang digunakan dalam merancang suatu kemasan. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan konsumennya itu seperti apa? Berarti kita mengumpulkan informasi atau melakukan suatu riset pasar. Sekarang itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumennya, yang tentunya mengikuti sebuah tren. Sekarang itu yang lagi ngetren itu apa di pasar. Terus kemudian sekarang itu yang dibutuhkan konsumen itu yang seperti apa untuk produk-produknya. Jadi biasanya untuk produk-produknya itu konsumen itu lebih melihat dari kemasannya dibandingkan kualitasnya. Kemudian yang kedua ada product screeningnya. Kalau untuk product screeningnya itu kegiatan yang digunakan untuk melakukan desain merancangnya itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Aspeknya apa saja? Di situ ada aspek bagaimana kita membuat produknya dengan memperhatikan kualitas produknya, bagaimana nanti kita pemasaran penyaluran distribusinya, kemudian target dari usaha atau produk yang kita buat itu siapa. Itu termasuk ke dalam product screeningnya. Kemudian yang C, preliminary design and testing, itu berarti prototipe sebelum dibuat itu harus diuji terlebih dahulu. Apakah nanti sudah sesuai dengan produk yang akan dibungkus atau dikemas atau tidak. Kemudian yang terakhir di situ ada final design. Final desainnya itu adalah kegiatan akhir dalam tahapan merancang prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Karena di situ untuk perancangannya bagaimana kita membuat sebuah produknya yang di dalamnya itu terdapat spesifikasi produk tentang cara pemrosesannya bagaimana, pekerjaan yang dilakukan, peralatan dan bahan baku yang digunakan itu seperti apa.
Sekarang jenis-jenis kemasan. Untuk jenis-jenis kemasan itu ada 3. Ada kemasan dasar atau yang sering disebut dengan primary package. Kemudian ada kemasan tambahan secondary package, dan yang ketiga ada kemasan pengiriman. Kemasan pengiriman atau yang sering disebut dengan shipping package. Kalau untuk yang pertama, jenis kemasan dasar itu adalah lapisan dari kemasan yang bersentuhan langsung dengan produknya. Berarti di situ dalam kemasannya di dalamnya tidak ada lagi lapisannya karena bersentuhan langsung dengan produknya. Kemudian kalau untuk lapisan kemasan tambahan atau secondary package-nya, di situ kemasan yang di dalamnya itu memiliki lapisan. Jadi di dalam kemasan itu masih ada kemasan lagi lapisannya. Jadi produknya tidak bersentuhan langsung dengan kemasannya. Kemudian yang ketiga, kemasan pengiriman atau shipping package itu adalah kemasan yang digunakan untuk melindungi produk pada saat proses penyimpanan dan pengiriman. Biasanya kalau untuk pengiriman shipping package-nya itu disesuaikan dengan jenis produknya, baik itu dengan menggunakan kardus ataupun baik dengan menggunakan kayu. Yang terakhir itu merancang desain prototipe produk dan kemasan baik untuk makanan ataupun minuman. Jadi yang pertama di situ ada efektivitas. Efektivitas itu bagaimana dalam merancang suatu produknya itu kita selalu memperhatikan adanya efisiensi. Itu merupakan faktor yang paling utama untuk dipertimbangkan karena kita dalam membuat kemasannya itu disesuaikan dengan produk yang akan dikemas. Kemudian yang kedua di situ ada keamanan pangan. Keamanan pangannya di situ saat memasarkan produk makanan ataupun minuman kita harus memperhatikan bahan-bahan dasar yang akan digunakan untuk membuat makanan tersebut. Jadi jangan sampai bahan-bahan yang digunakan itu nanti akan membahayakan bagi konsumen. Yang ketiga itu ada desain ergonomis. Kalau untuk desain ergonomis itu berarti memperhatikan bagaimana produk yang akan dikemas itu nanti akan mempermudah konsumen dalam membawanya, membukanya ataupun mudah untuk disimpan. Itu kalian memperhatikan faktor ergonomis. Kalau untuk mudah dikenali, jadi kalau untuk mudah dikenali bagaimana dalam kemasannya itu selalu memperhatikan dalam kemasannya itu juga memberikan identitas dari sebuah produk. Kemudian mudah dalam pengangkutan dan pengiriman. Mudah dalam pengangkutan dan pengiriman itu nanti bagaimana untuk memudahkan pengiriman dan pengangkutannya dengan menggunakan jenis kemasan yang bisa melindungi produk dari kerusakan. Kemudian fungsional dan yang terakhir ramah dengan lingkungan. Jadi ramah dengan lingkungan itu bagaimana kita membuat suatu produk itu dengan tidak merugikan suatu lingkungan, tidak merusak lingkungan. Jadi dalam membuat kemasannya itu bagaimana kita membuat kemasan yang ramah dengan lingkungan. Nah, itu adalah materi tentang desain, prototipe, dan kemasan produk, barang, dan jasa. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Oke, untuk membuktikannya bahwa kalian sudah jelas tentang jenis-jenis dan macam-macam kemasan, Ibu akan memberikan suatu permainan ataupun pertanyaan dan nantinya
disediakan. Setuju ya? Ya, sekarang silakan berbaris di sebelah kiri Ibu. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Rehan bisa mengambil satu produk ataupun gambar-gambar yang sudah Ibu sediakan sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan. Sekarang Rehan coba kamu ambilkan produk yang kemasannya itu terbuat dari metal. Ya, silakan ambil notnya. Ya, yang kedua, Sinan. Sekarang ambilkan produk kemasan yang bahan kemasannya itu terbuat dari plastik. Ya, silakan ambil bentuknya. Yang selanjutnya, Aulia Intan. Sekarang coba ambilkan produk yang terbuat dari yang termasuk ke dalam kemasan tambahan atau secondary package. Ya, tuh silakan diambil produk-nya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ayo kita silakan diambil kemasan yang terbuat dari plastik. Ya, betul. Oke, silakan diambil produk-nya. Ibu sudah membuktikan bahwa kalian sudah paham mana kemasan yang terbuat dari kaca, yang terbuat dari metal, yang terbuat dari karton, dan yang terbuat dari kayu. Jadi untuk tindak lanjut untuk tugasnya, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik itu dengan secara berkelompok. Ya, jadi kalian akan dibagi ke dalam 3 kelompok dan perintahnya dalam lembar kerja peserta didik itu kalian diminta untuk menjelaskan apakah itu prototipe, kemudian yang kedua itu menentukan langkah-langkah prototipe atau kalian akan membuat suatu rancangan yang sesuai dengan produk yang akan kalian kemas. Kemudian untuk yang ketiga itu kalian membuat rancangan desainnya itu dengan menggunakan handphone. Kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mendesain atau merancang kemasan yang akan kalian buat. Dan nanti hasilnya kalian bisa kirimkan ke grup WhatsApp kelas yang biasa kita gunakan untuk pembelajaran. Jelas ya? Jelas. Oke, Ibu akan bagi. Silakan dibagi ke dalam 3 kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Kelompok 2. Dan kelompok 3. Jadi di situ dalam LKPD di situ ada 3 soal, yang 2 soal itu jawabannya kalian tuliskan dalam LKPD. Untuk soal yang ketiga itu kalian jawabannya kirimkan ke WhatsApp ya. Jadi untuk jawaban yang nomor 3 kalian bisa mengirimkan hasilnya melalui handphone atau melalui WhatsApp yang biasa kita gunakan. Jelas ya? Iya. Silahkan dikerjakan. Untuk waktunya Ibu beri waktu 10 menit. Selesai ya 10 menit ya? Iya.
Sudah selesai ya? Sudah. Waktu yang sudah kita sepakati sudah habis. Silakan dikumpul untuk APD-nya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3. Dari hasil kerja kalian bisa kita simpulkan bahwa prototipe itu adalah suatu bentuk dasar dari sebuah produk yang dibuat untuk menunjukkan dasar-dasarnya seperti apa produk tersebut nantinya. Jadi bagaimana kita bisa merancang untuk membuat suatu produk. Yang kedua, untuk tahapan-tahapan prototipenya, tahapan yang dapat kita simpulkan bahwa tahapan yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan suatu informasi atau data. Kemudian yang kedua, kita membuat gambaran-gambaran sederhana sebelum merancang sebuah kemasan. Yang ketiga, kita bisa untuk langkah awalnya kita bisa menentukan modelnya itu seperti apa. Yang keempat, itu kita bisa menggunakan nantinya kemasan yang akan kita gunakan itu sudah teruji atau belum, yang tentunya harus melalui pengujian dari desain prototipenya. Kemudian yang terakhir, kita membuat suatu catatan apakah desain ataupun rancangan yang sudah kita buat itu lulus untuk diujikan atau tidak. Jadi itu yang dapat kita simpulkan untuk materi hari ini, yaitu desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Jadi untuk kegiatan selanjutnya, Ibu minta kalian mengerjakan beberapa soal. Setelah itu ada lembar refleksi yang harus kalian isi, di mana di situ kalian bisa menilai mana materi mana yang belum kalian pahami. Jelas ya? Jelas. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Jangan lupa untuk ditulis namanya dan kelasnya. Sudah ya? Waktu sudah habis, silahkan dikumpulkan. Baiklah, untuk materi minggu depan, kalian presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan hari ini. Ya, jadi kalian presentasikan sesuai dengan lembar kerja yang sudah kalian buat. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja materi yang Ibu berikan. Silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai.